Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya Kak. Nah, di video kali ini kita sudah memasuki bab 4 ya teman-teman, yaitu IP address dan subnetting. Nah, pada bab 4 ini ada beberapa outline yang akan dibahas. Yang pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP public dan private. Yang ketiga, classful dan classes addressing. Yang keempat, kasus subnetting 1. Yang kelima, kasus subnetting 2. Yang keenam, kasus subnetting 3. Yang ketujuh, konsep block subnet. Yang kedelapan, IPv4 delivery type. Yang terakhir ada konsep switch dan router. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. Nah, di sini ada contohnya teman-teman yang pada PC1 dan PC2. Di sini PC1 terdapat IP 192.168.1.1. Ini slash 24. 192.168.1.1. Nah, di sini juga kita akan mempelajari materi tentang apa itu subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuka skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh skala kelas IP atau IP classes A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, kita lanjut pembahasan yang kedua, yaitu IP public dan private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misalkan kita akan mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Maka secara tidak sadar, kita ini sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Asalkan device kalian terkoneksi internet. Nah, di sini ada gambar tentang IPv4 private address teman-teman. Di sini ada kelas A, ranking IP address-nya 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.25. Dan yang kelas B di sini ada 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Di sini juga ada kelas C, rank IP address-nya 192.168.0.0 sampai 192.168.25.25. Nah, di sini juga ada alamat IP private. Alamat IP private ini bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan berapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, bahwa disimpulkan bahwa nanti jaringan lokal kita ini akan menggunakan NAT ya teman-teman, atau Network Address Translation. Kemudian router kita juga akan mengubah IP private ke IP public. Nah, kita lanjut saja teman-teman ke pembahasan yang ketiga, yaitu classful dan classes addressing. Nah, di sini sudah disiapkan ada IP address private dan IP address public. IP address private ini alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public di sini alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, di sini juga ada presentasinya untuk IP address private. Di sini ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, untuk kelas D dan kelas E ini jarang sekali digunakan ya teman-teman. Yang umum digunakan itu hanya kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini juga ada nilai oktet pertamanya. Ini itu kelas A, nilai oktetnya itu dari 0 sampai 172. 27, maaf. Nilai oktet
oktet pertama kelas B itu 128 sampai 191, yang C 192 sampai 2223. Nah, subnet masknya seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ada GDR. Ya, ini untuk gambar yang sebelah kanan ini sama dengan gambar sebelah kiri ya teman-teman, tetapi yang sebelah kanan ini lebih lengkap karena ini ada alamat dan default subnet mask. Nah, kita lanjut pembahasan yang keempat yaitu kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix atau mikrotik yang sesuai. Yang kedua, subnet mask atau Cisco. Yang ketiga, IP network. Yang keempat, IP broadcast. Yang kelima, range IP yang bisa digunakan. Prefix dan subnet mask itu digunakan untuk menentukan jumlah IP yang digunakan. Untuk IP network di sini tanda alamat pada jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Rang IP di sini pasti bisa digunakan. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu ini kasus subnetting 1. Di sini tersedia 12 PC. Di sini juga ada IP 172.16.10.x/28. X ini kita akan cari menggunakan rumus ya teman-teman. Di sini ada rumusnya 2/4 sama dengan 16. 2 ini merupakan rumus. Nah, yang 4 ini merupakan angka yang jika dipangkatkan dengan 2 itu hasilnya lebih dari 12. Kenapa kita pilih 4? Karena 2/4 sama dengan 16. Nah, 16 di sini kan lebih dari 12. Nah, di sini juga ada prefix sama dengan 32 min 4 sama dengan 28. Nah, 32 ini merupakan bit dari IP. 4 ini angka dari sini ya teman-teman. 32 min 4 sama dengan 28. Nah, kita akan mencari total IP. Total IP-nya sama dengan 2/32 min 28. Nah, 2 ini merupakan rumus juga. Yang 32 ini angka dari sini, bit IP. 28 ini merupakan hasil dari prefix yang sudah kita cari. Sama dengan 2/4. Pangkat 4 ini 32 min 28 sama dengan 16. Subnet masknya di sini 256 min 16 sama dengan 240. 256 ini merupakan rumus dari subnet mask. 16 ini merupakan total IP ini. 256 min 16 sama dengan 240. Nah, jadi ini subnet masknya 255.255.255.240 ini merupakan subnet mask dari sini. Nah, di sini juga ada IP network. IP network ini pastinya dimulai dari 0. Di sini juga 16, 32, 48. Nah, 16 ini merupakan ini total IP. Nah, 32 ini merupakan angka dari 16 ditambah 16. 48 ini itu 32 ditambah 16. Nah, IP broadcast ini IP network dikurangin 1. Nah, ini 16 dikurangi 1, 15. 15 ditambah 15, 31. 31 ditambah 15, 47. Nah, di sini juga ada range IP-nya 172.16.10.0. Ini sampai 172.16.10.15 ini. Ini juga yang bawahnya ada 172.16.10.1. Ini ada 172.16.10.14. Ini pengurangan dari atasnya ini. Nah, kita lanjut ke kasus subnet 2. Di sini tersedia 60 PC. Ini juga ada 10.1.1.x/26. Kita akan mencarinya dengan rumus seperti yang kasus subnet pertama. Di sini ada 2/6 sama dengan 64. Ini 2 merupakan rumus dan 6 ini merupakan angka yang jika dipangkatkan 2 itu hasilnya lebih dari 60 ya, teman-teman, kayak yang di pembahasan tadi. Ini 2/6 64. 64 kan lebih dari 60. Nah, prefix di sini 32 min 6 sama dengan 26. Ini 6-nya enggak pangkat aslinya, maaf salah.
Nah ini ya, total IP-nya 232 min 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. 32 dari sini, 26 itu dari sini. Ini hasilnya. Subnet max ini 256 itu rumus dari subnet max. 64 ini merupakan total IP. 256 min 64 sama dengan 192. Ini untuk subnet max-nya 255.255.255.192. Di sini juga sama kayak pembahasan yang pertama, IP network itu dimulai dari 0. Ini 64 ini. Terus 128 itu 64 tambah 64 192 ini dari 128 ditambah 64. Maaf. IP broadcast ini dari IP network dikurangi 1. 63 ditambah 63 127. 127 ditambah 63 191. Ini rank IP-nya. Nah, ini untuk kasus subnet yang ketiga. Di sini tersedia 100 PC. Nah, ini juga ada 191.168.1.x/28. Ini rumusnya. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Ini seperti yang tadi di pertama. 2 pangkat 7 itu 2 pangkat berapa biar hasilnya lebih dari 100. Di sini kan 2 pangkat 7, 128. Nah, berarti itu. Prefix sama dengan 32 dikurangi 7 sama dengan 25. 32 ini bit dari IP. Total IP 2 pangkat 32 min 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. 32 ini merupakan angka dari sini, 25 itu dari ini hasil prefix. Subnet masknya di sini 256 min 128 sama dengan 128. 256 ini merupakan rumus dari subnet mask dan 128 ini merupakan total IP. 256 min 128 sama dengan 128. Ini subnet masknya 255.255.128. Nah, di sini IP network ya seperti pembahasan yang di sebelumnya. IP network itu dimulai dari 0. Terus 128 ditambah 128 itu 256. IP broadcast itu pengurangan dari IP network dikurangin 1. 127 tambah 127 sama dengan 255. Nah, di sini juga ada rank IP-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut pembahasan yang ketujuh, yaitu konsep blok subnet. Nah, jadi blok subnet di sini udah tersedia 10.10.10.0/27. Di sini tuh memiliki IP networknya 0, 32, 64, 96 dan seterusnya. IP broadcastnya 31, 63, 95. Nah, untuk IP broadcast di sini merupakan pengurangan dari IP network ini ya teman-teman. Ini untuk 64, 96 ini merupakan kelipatan dari ini, berarti 32 tambah 32. Nah, jadi blok subnet itu diibaratkan seperti bangunan yang memiliki tingkatan. Tingkatan di sini yaitu tingkatan 1 sampai 3. Nah, kita lanjut pembahasan yang ke-8, yaitu IPv4 delivery type. Di sini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada unicast. Ini one-to-one communication. Nah, ini artinya di sini hanya bisa mengirim data dari suatu host ke host lainnya. Jadi ini hanya bisa kirim ke satu. Ini gambarnya teman-teman. Ini untuk host hanya bisa kirim ke satu saja. Nah, ini yang kedua ada multicast. Multicast ini one to many communication, yang artinya di sini pengiriman host dari suatu host ke host kelompok yang sudah disusun. Nah, seperti ini contohnya gambarannya. Ini ke suatu kelompok yang sudah disusun. Yang ketiga ada broadcast. Di sini one to all communication, yang artinya satu host bisa mengirim ke semua host yang lain, asalkan itu memiliki blok subnet yang sama. Ini ya teman-teman, ini jadi bisa mengirim ke semua. Nah, kita lanjut pembahasan yang terakhir ya teman-teman, yaitu konsep switch dan router. Nah,
di sini ada pengertian dari switch dan router. Pengertian switch di sini yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network, dan router ini artinya mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi, jika kalian memiliki perangkat yang networknya hanya satu, kan bisa menggunakan switch. Dan jika kalian mempunyai perangkat yang networknya berbeda, kalian di sini bisa menggunakan yang router ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.